Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Kisah yang akan aku bawakan hari ini itu tentang kekompakan kakak adik asal negara Kanada yang telah tega menghabisi nyawa ibu mereka sendiri. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok mereka tega melenyapkan ibunya sendiri? Langsung aja yuk ke ceritanya. Semua nama dalam cerita ini itu telah disamarkan karena saat kasus ini terjadi, pelaku itu masih berusia di bawah 18 tahun. Jadi identitas mereka berdua dan keluarga mereka itu dilindungi oleh undang-undang Kanada dengan cara menyamarkan nama-nama mereka. Begitu pula foto-foto para pelaku dan korban itu sama sekali tidak dirilis di media manapun. Kisah kejahatan kakak adik ini diangkat menjadi film drama kriminal yang berjudul Perfect Sister yang dirilis secara terbatas pada tahun 2014. Selain itu juga kisah mereka dituangkan dalam sebuah buku karya Bob Michael yang berjudul The Class Project: How to Kill a Mother, The True Story of Canada's Bad Up Girls. Dan satu lagi kasus ini pernah disiarkan di serial televisi Wanita Mematikan pada tahun 2010. Kedua kakak adik itu bernama Sandra Anderson dan Elizabeth Anderson. Usia mereka hanya selisih 1 tahun saja. Sandra memiliki kepribadian yang supel, penuh kasih, dan suka menarik perhatian orang-orang sekitar. Selain cantik, dia juga berpenampilan dengan gaya kekinian. Sementara adiknya Elizabeth yang sering dijuluki Beth, dia sangat berbeda dengan kakaknya. Dia lebih pendiam dan memilih untuk memendam masalah maupun rasa kasih sayangnya. Beth lebih suka gaya emo untuk penampilan sehari-harinya. Namun meskipun begitu, mereka berdua sangat dekat, saling support dan tidak pernah berantem. Walaupun mereka memiliki kepribadian dan gaya penampilan yang berbeda, tetapi mereka berdua sama-sama pintar dalam bidang akademis. Mereka bahkan sering mendapatkan nilai A di hampir setiap mata pelajaran. Ibu mereka bernama Linda Anderson. Dia merupakan seorang single parent yang harus merawat ketiga anaknya, yaitu Sandra 18 tahun si sulung, Elizabeth anak kedua 17 tahun, dan Bobby si bontot yang berumur 10 tahun. Semenjak Linda berpisah dengan mantan suaminya, dia harus menanggung semua biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu, dia berusaha bekerja keras agar dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia bahkan sering pindah dari kota satu ke kota lainnya demi pekerjaan. Tetapi buruknya, dia seorang ibu yang terkadang lalai akan tugasnya. Dia merupakan seorang pecandu alkohol. Semenjak kecanduan alkohol itulah hidup Linda menjadi berantakan, di mana dia mulai sering bolos kerja, uang yang seharusnya dihemat malah dihambur-hamburin buat mabuk-mabukan. Dari masalah itulah dia memboyong anak-anaknya pindah kota demi mencari pekerjaan baru. Sedangkan kehidupan anak-anaknya mereka haus akan kasih sayang. Si sulung meski dia yang lebih nampak kekurangan kasih sayang dengan cara mencari perhatian orang yang ada di sekitarnya, tapi dialah orang yang paling care kepada ibunya. Sedangkan si Elizabeth tidak begitu banyak bicara dengan ibunya. Dia seringkali kesal ketika melihat ibunya itu mabuk-mabukan di dalam rumah, tidak memikirkan anak-anaknya. Keadaan keluarga mereka semakin runyam sebab ibunya tidak juga mendapatkan pekerjaan baru. Linda menggantungkan nasib hidup keluarga mereka kepada pacar barunya, yaitu Steve yang merupakan seorang pengacara. Biaya keluarga Linda saat itu mulai ditanggung Steve. Walaupun Linda dan Steve ini belum menikah, tapi Steve itu tinggal di apartemen Linda. Kehadiran Steve di tengah-tengah keluarga itu membuat situasi mereka semakin memburuk. Steve ialah seorang pemarah, tak jarang dia memperlihatkan amarahnya kepada anak-anak Linda. Bahkan si bontot Bobby itu pernah jadi sasaran amarahnya. Ketika suatu hari anak-anak Linda ini sedang main sebuah permainan, Bobby yang saat itu menang berteriak kegirangan di depan Linda dan Steve yang pada saat itu sedang berdebat. Steve yang merasa terganggu itu langsung naik pitam lalu menampar Bobby hingga terjatuh di lantai. Tidak cuma itu aja kelakuan buruk pacar Linda. Selain dia ini pemarah, kasar, dan suka main tangan, dia juga pernah melecehkan Elizabeth.
Nah, karena kelakuan pacar ibunya itu, mereka berdua memutuskan untuk melaporkan Steve ke pihak berwajib. Tetapi polisi pada saat itu tidak mempercayai omongan mereka. Polisi menganggap itu hanyalah laporan yang dibuat berdasarkan ketidaksukaan mereka terhadap pacar ibunya. Oleh sebab itu, Sandra dan Elizabeth memilih membuat rencana untuk melenyapkan ibu mereka yang menggantungkan hidup mereka kepada laki-laki itu. Selain itu, mereka juga sudah terlalu muak dengan kelakuan ibunya yang masih terus mabuk-mabukan. Rencana mereka itu diketahui oleh teman-teman dekatnya. Bahkan mereka meminta pendapat teman-temannya cara yang tepat untuk menghabisi ibunya tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Kemudian hari jadi itu pun ditentukan. Mereka berdua memilih cara memberikan tablet Tylenol 3 yang mengandung kodein, yang mana apabila tablet itu diminum dalam dosis besar, maka bisa memperlambat detak jantung. Elizabeth meminta teman dekatnya untuk membelikan tablet tersebut. Setelah mendapatkannya, Elizabeth pergi ke rumah menemui Sandra dan mendiskusikan rencana mereka. Malam itu juga Sandra dan Elizabeth melancarkan aksinya. Namun sebelumnya, pada hari kejadian, si bontot Bobby diantarkan ke rumah ayah kandung mereka yang sudah mempunyai kehidupan baru bersama istri dan anaknya. Hal itu dilakukan supaya Bobby tidak melihat aksi mereka kepada ibunya. Siang itu, tanggal 18 Januari tahun 2003, Sandra dan Beth sengaja membiarkan ibunya mabuk dari vodka yang mereka beli. Itu merupakan salah satu bagian dari rencana aksi mereka. Linda dibiarkan teler supaya tidak bisa melawan. Ketika ibunya mulai pusing, mereka memberikan tablet Tylenol 3 yang dikira ibunya itu adalah obat pereda sakit kepala. Sambil menunggu obat tersebut bereaksi, mereka berkomunikasi dengan teman-temannya lewat grup chat online membahas tentang aksi yang mereka lakukan. Salah satu teman mereka mengakhiri percakapan online mereka dengan kalimat support seperti ini. Semoga berhasil, jangan lupa pakai sarung tangan saat melakukan rencana selanjutnya. Kemudian setelah keadaan ibu mereka benar-benar udah mabuk berat, Sandra mengajak ibunya mandi. Linda yang tak curiga itu pun mengiyakan ajakan putrinya Sandra. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, ibunya ditempatkan di bathtub yang sudah dipenuhi air. Selanjutnya, Sandra memakai sarung tangan lalu menyuruh ibunya tengkurap agar dia bisa menggosok punggung ibunya. Tapi bukanlah punggung ibunya yang dipegang Sandra terlebih dahulu, melainkan leher belakang ibunya yang pertama kali ia jamah. Dia mencengkram leher ibunya dengan kuat lalu membenamkan wajah ibunya ke dalam air selama 4 menit. Linda yang sedang sekarat itu pun tak bisa melawan putrinya. Usai 4 menit berlalu, stopwatch yang mereka pasang itu berbunyi. Sandra mulai melepaskan leher ibunya. Sesuai petunjuk arahan tata cara menghabisi nyawa orang yang mereka browsing sebelumnya, bahwa dengan menenggelamkan orang dalam waktu 4 menit saja, itu bisa membuat nyawa melayang. Sesudah itu, mereka meninggalkan jasad ibunya di apartemen sendirian. Mereka berdua lalu pergi ke restoran terdekat untuk merayakan keberhasilan mereka pada hari itu juga. Sandra kala itu merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, tapi Elizabeth meyakinkannya kalau usaha mereka itu sudah benar dan tidak perlu disesali lagi. Usai makan, mereka ini balik lagi ke apartemen. Elizabeth yang pintar berakting itu mulai beraksi. Dia menelpon 911 melaporkan bahwa dia dan kakaknya menemukan ibunya sudah tidak bernyawa di bathtub apartemen mereka. Operator 911 itu langsung menyuruh mereka melakukan CPR kepada ibunya. Tapi hal itu belum dilakukan Elizabeth. Dia ini langsung memberikan jawaban berbohong kalau dia udah berupaya melakukan CPR terhadap ibunya, tapi ibunya tetap saja tidak bernafas. Tidak berapa lama kemudian, apartemen mereka didatangi beberapa polisi dan juga detektif. Sandra dan Elizabeth juga diinterogasi. Menurut pengakuan yang dijadikan alibi itu, mereka bilang dia tidak tahu menau kenapa ibunya bisa meninggal di dalam bathtub. Mereka mengaku kaget ketika pulang dari restoran, tiba-tiba mereka menemukan ibunya sudah dalam kondisi seperti itu. Menurut penyelidik, penyebab kematian Linda akibat tenggelam tanpa disengaja oleh dirinya sendiri yang dalam keadaan mabuk.
Berdasarkan analisis cairan tubuh almarhum mengungkapkan bahwa terdapat kadar alkohol yang sangat tinggi yaitu sekitar 400 mg. Selain itu juga terdapat obat-obatan yang mengandung kodein dan acetaminophen. Oleh sebab itu kasus ini kemudian ditutup. Kedua gadis itu sangat bahagia karena rencana berjalan mulus tanpa ada satupun yang curiga. Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Yang namanya bangkai pasti akan tercium juga. Begitu pula kejahatan yang mereka lakukan terungkap karena ulah si Sandra. Setelah jasad Linda dikuburkan, Sandra dan Beth tinggal bersama bibinya yang bernama Martha. Mereka kegirangan karena tinggal bersama bibinya, sampai-sampai terlihat jelas tak ada kesedihan sama sekali di wajah mereka berdua pasca ibunya meninggal. Sementara si Bobby itu tinggal bersama ayah kandungnya. Sandra dan Beth menjalani hari-harinya dengan berpesta dan minum-minum alkohol. Si Sandra yang tak beda jauh dengan ibunya itu mulai ketagihan alkohol dan hidupnya mulai tak terkendali. Saat dalam pengaruh alkohol, dia membeberkan aksinya yang berhasil membunuh ibunya tanpa ada yang curiga kepadanya. Kabar itu pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Teman-teman satu sekolah mereka juga udah tahu mengenai kabar itu. Namun kala itu belum ada yang melaporkan ke pihak berwajib. Hingga suatu hari, gebetan Sandra menyatakan cinta kepadanya. Sandra menolak dan mengatakan kalau dia bukanlah orang baik. Dia memberikan clue bahwa kematian ibunya itu bukanlah ketidaksengajaan. Gebetan Sandra yang penasaran itu pun mencoba menggali informasi mengenai kejadian meninggalnya ibu Sandra. Dia menelpon polisi dan menanyakan segala yang berhubungan dengan kecurigaannya itu. Kemudian polisi dan gebetan Sandra itu pun mulai bekerja sama. Dia diberikan alat penyadap serta mobil oleh polisi untuk ngajak Sandra keluar rumah. Setelah berhasil mengajak keluar Sandra, di perjalanan mereka berdua mulai ngobrol. Laki-laki itu memancing omongan apa maksud dari omongannya kemarin yang bilang ibunya meninggal itu bukan karena ketidaksengajaan. Sandra yang tak curiga kalau dia ini sedang dijebak itu mulai menceritakan detail rencana serta aksi Sandra dan Elizabeth kepada ibunya. Pada tanggal 21 Januari tahun 2004, Sandra dan Beth ditangkap di kediamannya di Mississauga, Kanada. Mereka berdua dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, 6 tahun dalam tahanan, dan 4 tahun di bawah pengawasan komunitas atau tahanan rumah. Mereka berdua didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama kepada Linda Anderson yang merupakan ibu mereka sendiri. Selama dalam tahanan, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena mereka ini dipisahkan di sel yang berbeda. Setelah masa tahanan mereka selesai, Sandra ini dibebaskan pada tahun 2009, sedangkan Beth itu dibebaskan pada tahun 2010. Sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak nih buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar seperti biasanya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mempunyai tambahan info mengenai kasus hari ini, tambahkan saja di kolom komentar. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.